Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madang, kembali dalam program Madang, materi isi daging persembahan UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Senang sekali di program Madang edisi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang juga telah menjadi permaisuri Disdikbud Prof Kaltim nih Sobat Madang. Langsung aja kita sapa beliau dengan Ibu Nur Zahra Sari Kurniawan. Selamat datang Ibu di podcast Madang hari ini. Terima kasih. Tepuk tangannya dong ya. Sangat meriah sekali ya Ibu karena di sini Dharma Wanita Persatuan itu datang rombongan ya Bu ya. Sekitar berapa orang Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Ibu Nur Zahra Sari Kurniawan. Ibu di sini adalah Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini sangat luar biasa sekali. Kami senang sekali Ibu membawa rombongan. Sebenarnya yang mau datang ratusan sih Mbak. Waduh. Iya, cuman diwakili hari ini berapa, diwakilin hari ini ada beberapa belasan orang. Walaupun intinya kami mau all out, cuma kami lihat dulu lah. Nanti kami akan berkembang menjadi ratusan akan datang ke sini. Siap ya Mbak ya? Siap. Jadi ini bakal ada kunjungan lainnya nih Bu ya. Siap. Jangan jadi yang terakhir dong ya. Bener-bener. Ini pertama dan berterusan. Oke. Nah Ibu Zahra ini kan selaku leader nih Bu dari DWP tahun ini. Siap. Dan dari tahun kapan Bu Dharma Wanita dipimpin oleh Ibu nih? Dharma Wanita ini dari tahun 2023. 2022 akhir Agustus 5 Agustus 2022 ya, sampai sekarang kami berkiprah di Dharma Wanita Dinas Pendidikan baik dari dalam ataupun sudah keluar kami. Oh gitu. Dan untuk kesan pertama sebagai Dharma Wanita Persatuan ini kan adalah mengunjungi ya Bu ya podcast di UPTD Tekom ini Bu. Seperti apa Bu kesan pertama Ibu? Kesan pertama kami begitu sampai di UPT Tekom ini luar biasa sekali. Sambutan hangat dari para pimpinan Pak Awaludin dan jajarannya itu sangat ramah dan mesra. Itu membuat kami jadi betah, kerasan. Begitu melihat diajak untuk masuk ke ruang madang di sini, podcastnya, tambah kami luar biasa sekali, terkesan sekali dengan ternyata ada podcast sehebat ini dan seindah ini di bawah Tekom pimpinan Pak Awal. Hebat. Oke, baik siap. Dan kalau untuk tujuannya sendiri Bu, ini kan katanya tadi tujuannya adalah belajar untuk teknologi seperti podcast. Apakah ada tujuan lainnya Bu bisa disampaikan? Baik, tujuan pertama-tama sekali adalah mau silaturahmi. Oke. Ibu bilang tadi tidak kenal maka tak tahu. Kalau sudah tahu maka kami akan menjadi sayang. Itu intinya. Jadi kedatangan kami Dharma Wanita ini ingin lebih mengetahui apa dan bagaimana sih Tekom. Begitu sudah tahu jatuh cinta kayaknya nih, bukan sayang lagi. Nah iya, tujuan kami pertama-tama yaitu silaturahmi dari Dharma Wanita kepada pihak Tekom. Berikutnya adalah ingin menggali ilmu. Tidak salah dong karena kami di sini tahunya Tekom ternyata ada podcast katanya. Nah bagaimana kami sebagai ibu-ibu ini meningkatkan keilmuan kami dalam berteknologi supaya yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu supaya gaung dari kegiatan-kegiatan kami Dharma Wanita yang sering kami laksanakan itu tidak hanya terdengar di sekitar saja tapi ingin meluas seluas-luasnya di Indonesia ini. Itu tujuan kami Mbak. Oke, karena emang Dharma Wanita di bawah pimpinan Ibu Zahra ini kan saya juga lihat beberapa kali telah melakukan berbagai kegiatan sosial ya Bu ya. Seperti berbagi sembako dan seperti berbagi takjil juga ya. Benar. Dan ke anak yatim juga. Dan untuk program tahunan seperti apa Bu bisa dijelaskan? Dari DWP ini kan mempunyai dasar-dasar Bu ya. Itu berdasarkan realita atau ada program yang pakem tiap tahun itu seperti apa?
Kami di sini Dharma Wanita itu ada 4 ya Mbak ya. Ada bidang kesekretariatan, ada bidang pendidikan, ada bidang sosial dan budaya, dan ada bidang ekonomi. Masing-masing bidang juga mempunyai program. Programnya itu sudah tertata di setiap bulan dan setiap tahun kami akan mengadakan event-event. Di sosial budaya salah satunya tadi adalah berbagi takjil. Kalau dan senam yang itu yang kami rutin kami lakukan. Berikutnya kami mendukung setiap ada acara peringatan Hari Besar Islam ataupun Hari Besar Nasional. Kami sesuaikan dengan bidang-bidang baik itu di sosial budaya. Berikutnya di bidang ekonomi kami menggiatkan ekonomi ibu-ibu. Selain kami rutin mengikuti kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi, kami pun mengadakan event-event. Contohnya kemarin kami mengadakan workshop tentang pembuatan puding jelly. Nah itu pesertanya sangat antusias sekali. Kami mengadakan 1 hari dari pagi sampai jam 12 dengan peserta lebih dari 40 orang. Itu kami kira begitu zuhur orang akan turun antusiasme karena sudah agak siang. Tapi ternyata sampai jam 2 siang peserta itu masih antusiasme dan masih menunggu kegiatan ini berlanjut. Berikutnya kami juga dari bidang ekonomi juga mengadakan lomba masak nasi goreng, lomba tumpeng. Dan kami pun siap membersamai sekolah-sekolah yang mengajak kami untuk menjadi juri di P5 mereka. Jadi kegiatan-kegiatan kami ada yang rutin dan ada mengikuti kegiatan DWP Provinsi Kalimantan Timur. Oke, itu kan tadi untuk sekitar seputaran untuk keperempuanan seperti itu. Apakah Benar. untuk gender lain atau untuk anak-anak didik itu apakah ada keterlibatan atau kerjasama seperti itu Bu? Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah khususnya dari SMA Negeri 2 Samarinda. Kami biasa diundang untuk mendampingi mereka dalam kegiatan P5. P5 ini tidak jauh dari tanam menanam, bisa ada make up dan masak memasak. Semua keterampilan juga ditampilkan. Berikutnya juga kami terjadi pendampingan di SMK Negeri 7 Samarinda. Bisa kami mendampingi dalam nonton bareng atau kami mendampingi mereka ke memperingati Hari Pahlawan, bisa berkunjung ke Taman Pahlawan ataupun kami mendampingi siswa menggali sejarah. Kami ke Sanga-Sanga mendampingi siswa juga. Berikutnya kami juga berkolaborasi dengan sekolah pertanian. Kami menanamkan modal di sana untuk anak-anak membuat tanaman mereka sesuai arahan Pak PJ Pak Akmal Malik kemarin untuk membudidayakan cabai, tanaman cabai, dan alhamdulillah kemarin para siswa sudah panen cabai. Nah, ini juga panen kangkung dan tidak andil kami di situ sebagai penanam modal. Oh gitu Bu ya. Jadi lebih luas lagi nih ya kerjasamanya Bu ya. Siap, alhamdulillah. Dan untuk Dharma Wanita Persatuan ini kan baru-baru aja, maksudnya untuk aktif di dunia seperti kedinasan itu juga saya juga merasakan itu baru-baru ini yang lebih aktif di atas kepemimpinan Ibu ya. Nah itu apakah Ibu mempunyai strategi nih Bu untuk bisa lebih aktif? Karena kan menggerakkan ibu-ibu ini kan sesuatu yang susah-susah gampang nih Bu. Untuk dari anggotanya nih Bu seperti apa? Benar, kita paham semua profesi itu berat. Sebenarnya profesi seorang ibu itu berat. Dia harus mengawal rumahnya, suaminya dan anaknya, keluarganya. Tapi kita ingin memberdayakan bukan hanya di rumah. Makanya kita ajak ibu-ibu, ayo jadilah ibu rumah tangga yang lebih intelektual. Dengan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita tidak menyebutkan kalau di rumah tidak. Maka saya bilang, jangan bilang kalimat saya hanya ibu rumah tangga. Wow, ibu rumah tangga itu berat. Nah, bagaimana kita sebagai istri mendampingi suami, kitalah tonggak kekuatan rumah tangga.
dengan banyaknya pekerjaan suami, kalaupun istri masih uring-uringan kasihan suami. Nah, jadi kita sebagai istri di sinilah yang kita minta para ibu-ibu untuk bagaimana cerdas menjadi ibu rumah tangga. Itu tujuan utama kami, makanya kami merangkul ibu-ibu hebat di Dharma Wanita untuk ayo kita bersama-sama menggali ilmu, menguatkan pegangan tangan kita supaya kita bisa, keluarga kita tambah harmonis, dinas pendidikan pun tambah jaya. Seperti itu. Oh, jadi diberikan masukan motivasi dulu, jadi biar tergerak dulu hatinya. Benar. Baru kemudian dijalankan lagi nih program-program yang sudah Ibu buat. Kalau sudah saya harapkan setiap ibu-ibu datang berkumpul itu saat mereka pulang mereka mendapatkan sesuatu. Oh, kok badan jadi segar ya kalau habis senam. Oh, ternyata perjuangan pahlawan itu berat ya, maka saya juga harus jadi perjuang rumah tangga bila sedang mengunjungi Taman Makam Pahlawan atau apa. Jadi ada efek ke ibu-ibu itu, saya harap yang mereka bawa pulang ke rumah, setidaknya yang kalau kasat mata tidak terlihat semangatnya yang ada. Iya, karena di dalam rumah kita belum tentu mendapatkan momentum atau pengalaman seperti itu ya Bu ya. Benar. Kalau kita sendiri yang menjalani itu berbeda dengan yang kita diceritakan. Umpama, ayo kita panen, kayaknya panen asik deh. Panen online beda deh dengan panen asli. Nah itu yang jadi ibu-ibunya tambah semangat. Jadi itu tadi, ayo ibu-ibunya memang hebat-hebat, rajin turun. Tapi itu tadi, saat mereka pulang mereka merasa ada bekal, ada momen tercipta di mereka saat pulang, walaupun itu tidak terlihat tapi membuat semangat baru di keluarga mereka. Dan nanti bisa menjadi kenangan Bu ya, karena benar. Pernah aktivitas di luar nih bersama Dharma Wanita Persatuan. Benar. Kemarin juga ada beberapa kali kami mengadakan kunjungan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kami membuka wawasan. Bukan, kami ke sekolah-sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur, kita alhamdulillah kita sudah banyak berkunjung. Bah, sekarang kita ingin melihat kunjungan ke luar daerah. Kemarin tahun lalu kami ke Surabaya. Di sana bagaimana kami menggiatkan dari seksi ekonomi dan seni, yang karena kami kunjungi adalah SMK Kesenian, seni di sana. Nah, dan juga bagaimana Dharma Wanita luar itu kok banyak ibu-ibunya, pesertanya, anggotanya kok banyak. Nah itu kami mencari ilmu di situ. Jadi bukan hanya di lingkup Dinas Pendidikan, bukan hanya di lingkup Dinas Provinsi Kalimantan Timur, tapi di daerah dan keluar pun kami mencari ilmu. Wah, sangat aktif sekali Bu ya. Saya lihat dari dalam kota, luar kota juga disambangi nih oleh DWP Disdikbud Prof Kaltim. Dan itu kan tadi adalah motivasinya ada. Kalau untuk kendala lain nih Bu, apakah ada seputar misalnya di luar dari anggota kayak kendala biaya atau transportasi itu, apakah ada sih kayak gitu Bu? Di mana-mana Mbak, kendala itu pasti ada. Tapi kalau kita stuck di kendala, kita nggak move on. Iya. Jadi jadikan kendala itu sebuah penyemangat juga. Oh, kita nggak dapat dukungan biaya di sini. Oh ya, kita urunan dong. Nah, seperti itu. Oh, kita nggak dapat transport. Supaya dapat transport gimana? Oh, kita bersurat. Mungkin ada beberapa stakeholder dari Dinas Pendidikan yang sangat mendukung. Alhamdulillah, kita juga salah satu yang kami sangat membanggakan kemarin itu adalah kerjasama kami dengan pihak UPTD Taman Budaya. Nah, Ibu Nopa selaku ketuanya mengajak bagaimana nih supaya kami Dharma Wanita bisa menjadi pengisi salah satu acara di event di Jakarta. Dan kami pun menyiapkan. Jadi tidak hanya faktor penggembira, tapi kami membawa UMKM kami. Jadi kami membawa bidang ekonomi yang sangat berperan di situ dan bidang budaya. Jadi kami memamerkan baju adat Kalimantan Timur, membawa hasil-hasil kerajinan juga. Jadi kami bersinergi waktu ke Jakarta tadi. Alhamdulillah tanggapannya itu ada 12 negara waktu itu. Wah, itu acara di Taman Mini Indonesia Indah. Acara kebudayaan ya Bu ya fokusnya.
Untuk Indonesia diwakili oleh Bali dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dipegang oleh Taman Budaya. Nah, jadi Taman Budaya merangkul kami pun merasa sangat antusias. Tapi bukan sebagai pengekor atau pengikut loh, tapi kami juga sebagai peserta dalam memamerkan UMKM dan kesenian. Wah. Kami juga ikut menari. Oke, jadi tepuk tangan dulu guys. Ini adalah sebuah alhamdulillah gebrakan yang sangat luar biasa Bu ya dari DWP. Karena kan selama ini kita lihat sebelum-sebelumnya tuh kurang aktif dan terdengar, ternyata makin banyak ternyata kegiatannya. Dan ini juga Mbak, kalau bisa saya tambahkan, ada ibu-ibu hebat, saya bilang tadi ada beberapa ibu hebat yang punya jaringan, itu namanya jejaring ya. Gitu. Punya jejaring baik itu teman ataupun keluarga yang ada di salah satu stasiun TV. Jadi kami menyempatkan beberapa hari kami di Jakarta, kami menyempatkan untuk syuting. Nah, salah satunya kalau saya boleh bilang di sini kami pernah ikut syuting Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pernah ikut syuting di Brownies dan Dreambox. Oke, tepuk tangan lagi. Jadi orang seluruh Indonesia bisa lihat nih dari Kalimantan Timur ada ya. Ada. Dan rekamannya ada, kita buka aja DWP Disdikbud Kaltim Brownies muncul dah tuh. Alhamdulillah. Dan untuk rencana ke depan itu seperti apa Bu? Program-programnya. Baik. Rencana ke depan selain mempertahankan program yang sudah ada, kami ingin memberdayakan ibu-ibu dalam ini kami lagi membuat, dari sisi pertanian kami sudah berkolaborasi dengan Dinas SMA Pertanian. Berikutnya kami ingin mencari celah di bagian peternakan. Oh gitu. Iya. Mungkin dari beberapa kami tidak harus jadi pelaku, tapi mungkin sebagai motivator untuk keluarganya membuat peternakan. Kami dengar ada beberapa pelatihan tentang bagaimana membudidayakan ternak ayam petelur, tapi tidak menimbulkan emosi tetangga. Kenapa? Karena tidak berbau katanya. Oh gitu. Tapi telurnya banyak, berkualitas dan cepat bertelur. Nah, itu yang akan kami kedepannya kami ingin salah satu anggota kami biar berusaha di sana seperti itu. Itu Bu ya, karena ini adalah bekal juga Bu untuk kehidupan selanjutnya. Jadi kalau misalnya anggota udah nggak menjabat lagi sebagai DWP ini bisa untuk melanjutkan kembali Bu usaha kemarin juga Pak PJ sempat ayo semuanya harus usaha, harus berbisnis katanya. Jadi untuk bekal kalau nanti sudah pensiun. Salah kalau sudah pensiun baru berbisnis. Benar. Jadi mengumpulkan dulu ilmu-ilmu, bekal-bekal dan pengalaman ya Bu ya. Karena belajar kan nggak ada habisnya. Benar Mbak. Dan selanjutnya ini pertanyaan terkait lebih ke dalam lagi karena harapan dan masukan seperti itu terkait Dharma Wanita kepada UPTD Tekom. Apakah ada masukan dan harapan dari Ibu sendiri? Baik, harapan saya tadi kerjasama ini bukan hanya di sini, kerjasama yang manis, harmonis ini tetap harus kita jaga sampai kapanpun. Kami sangat berharap sekali bahwa Dharma Wanita Dinas Pendidikan ini menjadi bagian publikasi dari Tekom. Jadi kita sama-sama bersinergi, setiap ada kegiatan kami ataupun kegiatan Tekom kami siap untuk meng-share, meng-upload, men-like dan share itu kami siap. Siapa lagi kalau bukan kita ya Mbak ya. Nah, jadi harapan kami hubungan harmonis dan cantik ini akan kita teruskan ke jenjang berikutnya. Baik, terima kasih Bu Zahra. Nah ini sebelum kita ke penghujung acara nih Bu, kita ada beberapa game sedikit untuk biar lebih happy lagi. Siap. Aduh. Apa ini jenis gamenya gimana nih Mbak? Ini adalah games apa namanya ya? Gak ada namanya sih. Oh gak ada. Oke. Game Dak Dik Duk Dor ya. Udah dikasih nama sama Bu Zahra. Inilah game Dak Dik Duk Dor karena pertanyaannya belum tahu Bu ya. Benar. Harus dicari dulu. Siap. Oke, Ibu ambil satu ya. Ambil satu dulu. Terus dibaca ya. Itu ada nomornya, nanti nomornya. Oke, siap. Ada operator yang menayangkan pertanyaannya di layar. Siap. The number is 12. Yeay, we got bahasa Jawanya 12, guys. Oke, 12 pertanyaannya. Langsung aja nih Bu di sini kita baca.
tebak pantun. Oke. Ini di dalam pantun ini terdapat pertanyaan yang harus ditebak ya Bu ya. Siap. Pertanyaannya, walau dibungkus bukan kiriman, Mm-mm. sudah takdir Allah yang satu. Cakep. Meski ditanam bukan tanaman, Siap. cobalah terka apakah itu. Nah Bu, Dibungkus bukan kiriman, ditanam bukan tanaman. meski ditanam bukan tanaman. Waduh. Meski ditanam. Boleh bertanya dengan Nelpon teman, ya. nelpon Pak Kurniawan mungkin. Tolong dibantu Bapak. Nggak boleh buka Google ya. Oh, jangan Bu. Jangan, karena jawabannya ada di sana. Mungkin orang meninggal. Orang meninggal. Iya. Wah, kita Dibungkus bukan kunci. Sebentar. Cakep ya, udah ya. Orang meninggal ya. Nah, iya, semoga kayaknya. benar ya karena hadiahnya nih sangat fantastis ya. fantastis. Sangat. Ya, siap. Berupa mobil, Aduh. berupa brosur dulu Bu. siap. Oke, dikunci ya Bu ya jawabannya orang Siap. meninggal. Cek Kita tak, lihat tik tak. jawabannya. Jas. 1, 2, 3. Wow. Karena Masya fun fact, Allah. hostnya juga nggak tahu jawabannya Bu. Jadi kita sama-sama nggak tahu nih Bu. Dakdikdukder tadi ya. Mantap. Siap. Oke, lanjut lagi pertanyaan Bener ya, selanjutnya. ditanam tapi bukan tanaman ya. Siapa Dibungkus ini bukan adminnya kiriman. yang bikin ini ya? Ada tim dari kami Bu. Siap. Mencari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang asik ya. Iya. Nanti pemirsa juga bantu jawab di 3 menit pertama ya. 3 detik pertama. Kalau Oke. yang tadi sebelumnya bisa dikumpulkan dulu Siap. Bu. Oke. Ini biar menambah pikiran aja sih Bu sebenarnya. Iya, kayaknya kalau nggak kejawab kepikiran deh gitu. apa banget itu. Oke. Oke, the number goes to 14. Nah, Yeay. 14 guys. 14. Nomor 14 itu adalah kayaknya tebak pantun lagi sih. Pantun kayaknya lagi, ya. asik. Dibantu. Boleh ditayangkan. Nah, ini pertanyaannya. Saya bacakan ya Bu ya. Iya, siap. Bermain-main ke museum seni. Cakep. Melihat karya sambil belajar. Asik. Tebaklah benda apa ini. Sudah dimasukkan tapi selalu keluar. Udah masuk tapi bandel banget ya bendanya ya. Udah dimasukin tapi disuruh selalu masuk, keluar. Nih banyak nih yang bantu nih ya. Udah masuk tapi udah keluar. Sudah apa ya? dimasukkan tapi selalu keluar. Teng neng neng. Masuk neng. angin kali ya. Masuk angin. Enggak, ntar. Belum. Jangan dikunci. Masuk angin keluar aja. Iya bener sebenarnya masuk angin keluar lagi. Oh iya, oke. Bisa Dimasukin tapi keluar ya. Salah satunya boleh ini dapat bisikan juga. Menusuk benang di jarum. Menusuk benang ya Bu ya. Benang di jarum dimasukin keluar. Oke, apakah itu selalu benar dimasukkan tapi jawabannya? selalu keluar. Sebentar sebelum dikunci. Ada Mohon lagi bantuannya. Rekan-rekan DWP Disdikbud. Oke, kita kunci ya. Kunci aja ya. Oke, kunci aja dah. Cek lock. Apakah benar Oke. jawabannya? Langsung kita lihat di 3. Darang. Ting. Kancing baju Ibu. Iya sih. Salah ya. Gak Tapi apa-apa. benar juga sih ya sebenarnya ya, cuma adminnya nggak nyiapin jawaban lebih dari 1. Siap asik. Lagi Bu, biar Jadi seru sampai Bu ya. sampai 3 ya. Oke. Kalau mau dibantu teman salah satu rekan yang lain bisa dibantu mencari boleh Oke, ya. sila. In frame sedikit. Oke, sini. Ayo Mbak. Ayo Bu. Ambil satu Oke. aja, dibacakan nomornya. Karena pertanyaan ini banyak, gak cuman pantun sih Bu sebenarnya. Jadi bisa Tapi kebetulan Ibu dapat yang pantun, ada gambar. Mana, sayang? Oke. Makasih. Iya, saya pegang lagi. Oke, kita ke nomor. Waduh, ini kita hari ini suka tanggal berapa sih hari ini? 13. 13 ya, 13. padahal angka 13 kok Ibu dari tadi angkanya genap semua. 18. Oke. Wah, Oke. nih soal dak dikdukder ini. Mm-mm. Nah ini ternyata ada kuis nyeleneh nih Bu. Waduh, Jawabannya nggak harus eksplisit tapi Oke ya, siap. yang mendekati. Ahlan wa sahlan Nah, ini ya. Apa bahasa Arabnya? orang jatuh dari gedung tinggi. Masya Allah. Jatuh gedung tinggi. Astagfirullah. Jatuh dari gedung Gedung tinggi, tinggi. Bu ya. Apa ya?
Jatuh dari gedung tinggi. Admin ketawa aja. Apa Ibu Kurniawan dikerjain Sebentar. guys? Jatuh bahasa Arabnya astagfirullah jangan ya. Kalau jatuh dari gedung tinggi kita Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. itu Kasihan ya. dia. Kasihan ya. Kasihan Dia dia. langsung innalillahi. Innalillahi Bagaimana Selain Ibu? itu ada kok bahasa anunya apa ya? Kalau ini kan lucu-lucu aja ya. Benar enggak? Jadi kayaknya nggak mungkin dah innalillahi ya. Gedabruk. Kalau itu bahasa Inggris buku jatuh dari meja, book gedebuk Book ya. gedebuk. Oh Book iya, gedebuk. bener. Itu kalau buku. Siapa Kalau ini apa? Bantuan Bantuan Bala apa? Apa? Nggak tahu. Ini apa? Ayo 3, 2, 1 apa? Boleh dikunci yang sedapatnya aja. Kalau memang jawaban terakhir Innalillah. yakin nggak apa-apa sih Bu. Nggak apa-apa sih kita sebagai orang muslim kalau melihat ada orang jatuh kan. dilarang untuk menertawakan ya, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, kita kunci jawabannya. Tapi pasti Teman-teman kayaknya admin enggak langsung deh. saja kita lihat apakah benar? Benar Bu. Ya, Masya Allah. Ibu Zara banyak benernya ya. Mantap sekali, ini adalah naluri insting ibu-ibu nih Iya, sangat masa kuat orang jatuh loh. diketawain ya. Ternyata bener loh jawabannya innalillahi. Ini ada pertanyaan lagi. Oh ada Bu. Masih Ada banyak. siap. Silakan Bu. Kita pokoknya habisin habiskan aja. hari ini. Dengan pertanyaan. Biar admin kehabisan pertanyaan ya. benar. Kita yang balik nanya ke admin ya. Nah, apa saya bilang? Hebat banget kan ya. Pertama tadi berapa angkanya? 12 ya. Iya. Berikutnya 14. Berikutnya 18. Tambah 2 lagi berapa? 20. Good job. Ini genep-genep semua, Bu, ya. It's nice 20. Nah, Yes. Langsung pertanyaan Oke. ke-20. Ada Kuis logika. ini gampang ini. Ada 5 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil. Tapi anehnya tak tidak seorang pun yang kehujanan. kehujanan. Kenapa? Nih Karena 5 tidak orang. hujan. Yakin Bu ya? Benar. Nah, ini adalah jawaban langsung, tidak perlu mikir Nggak dari perlu. Ibu Zahra karena Ada 5 orang. 5 berjalan. orangnya kan gede-gede, tapi payungnya kecil. Tapi tak satu Nggak orang pun kehujanan. kehujanan. Kenapa ya? Karena ya tidak hujan. nah itu pemirsa. Langsung saja kita lihat apakah benar jawabannya. Waduh. Ditebak ini- semua ini. Ini jeruk makan jeruk nih yang suka Waduh, bikin waduh. tebak-tebakan ini. Karena Ibu Zahra benar semua. Ini pertanyaan terakhir aja Bu ya. Takutnya nanti Ketebak semua ketebak ya sampai semua 20 sama Ibu pertanyaannya. Zahra. Masya Oke, Allah. siap Ananda. terakhir. Oke. Semoga nggak genep lagi ya Bu. Iya. Jadi ada perwakilan ganjil. Nah, ini di antaranya nih. Di antara 18 dan 20. Go to the 19. Nah. Yes. 19 karena tidak 19. hujan. Benar sekali. Masya Ini bisa Allah. dijadikan kuis-kuis. Nanti saya bocorkan kepada rekan-rekan yang lain ya Bu. Untuk tebak-tebakan. Siap. Oke, ini langsung aja kuis nyeleneh terakhir. Pertanyaannya, ada seseorang yang berjalan di tepi pantai tanpa memecah air. Ketika ia menoleh ke belakang, ia tidak menemukan jejak kakinya. Mengapa? Waduh, berat Wah, nih. ngeri nih. Berjalan Di itu tepi pakai pantai. kaki, iya terjadi. Berjalan itu pakai kaki, tapi ya, tanpa memecah Ketika air. ia menoleh ke belakang, dia nggak menemukan jejak kakinya. Siapakah? Mengapa Ibu? Tanpa, ya bisa juga sih. Itu jawaban benerannya ya. Jawaban ilmiahnya memang karena kesapu ombak ya. karena ada air. Tapi apakah ada jawaban nyeleneh lainnya kalau Ada Ibu masih seseorang berjalan bisa? di tepi pantai tanpa memecah air. Ketika tidak menemukannya. Kalau mau mengunci jawaban tadi juga boleh atau nah Ada? tuh ada bantuan. Nggak pakai sandal sandal. kata temannya.
Oh iya. Mau Jejak banyak. karena dia pakai sandal, jadi jejak kakinya nggak ada, jejak sandal ada. Iya Bu ya. Iya, Bisa iya, jadi. iya, bisa Itu jadi. sangat make sense sekali karena dia pakai sandal. Pakai sendal ya. Oke, kita kunci dah Oke, jawabannya. ya. Jawaban terakhir itu adalah karena dia pakai sendal. Apakah benar? Kita lihat. Sendal atau sepatu. Karena ia berjalan mundur Ibu, jadi dia nggak lihat jejak kakinya. Mama Cahaya ketika yang menoleh ke Iya. belakang. Ya tidak bukan. Kalau jalan mundur kan jejak kakinya nggak ada, karena kita mundur. Karena menoleh ke belakang. Iya kan, iya Iyakan aja deh. Iya. Oke. Heboh. Di Terima terakhir. kasih. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Siap. Dan itu adalah penghujung podcast kita hari ini, Bu. Siap. Bersama Kepala DWP Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih sekali atas kedatangannya, atas kunjungannya ke UPTD Teknologi. Sama-sama Mbak Cantik. Kami juga dari DWP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sangat gembira dan antusias sekali diundang di podcastnya ya, yang hebat ini. Makasih ya. Guys. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dan untuk Sobat Madang, terima kasih juga atas tontonan kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di program Madang selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.